hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Gunawan Sedbor ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan promosi judo. Wow. Ini yang lagi rame kemarin ya, viral terus nih. Jadi joget-joget lah. Nanti yang ngasih gift itu kan bisa dicairkan menjadi uang. Nah, disebutin sama si Sedbornya. Misalkan Rudy ngasih gift seharga 500.000, oke. Rudy ya, sambil ya kurang lebih begitulah. Kemudian ada yang ngasih gift dari channel Judol. Ya disebutkan dong, karena itu live. Apakah itu bukan sebuah kesalahan? Saya kira memang kesalahan. Dalam live memang ini harus ada peraturannya juga ya. Terutama yang ada pemberian gift ini tentu harus ada aturan tertentu. Jangan sampai kemudian orang menjadi limbung gitu. Kayak begini kan, si Gunawan Sedbor ini kan pasti dia harus menyebutkan karena polanya begitu. Ketika yang ngasih gift-nya akun judol, ya dia sebutkan gitu. Ya itu salah memang gitu. Tapi yang ngasih gift-nya nggak ditangkap, atau mungkin minimal belum lah. Kasihan gitu. Kasihannya bukan kepada kenapa ini ditangkap, tapi kenapa ada ketidakadilan lagi-lagi dalam penanganan hukum ini gitu. Yang gift-nya nggak ditangkap kan. Jadinya tuh harus kayak begini ya, disebut-sebutin nih kayak gini nih. Nah, disebutkan gitu. Itu yang disebutin apa? Yang ngomongnya gitu. Walaupun dia bilang dia tidak bekerja sama. Bekerja sama dengan judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu, jadi itu kan masuk terus. Bahkan di kolom komentar sering masuk. Ini video kita, video SJ Channel. Kalau kebetulan live-nya penontonnya lagi banyak, itu datang bertubi-tubi itu dari judi online. Kita juga sudah saring sama dengan Sedbor tadi. Kita saring itu. Tapi kan ada yang baru lagi, lolos. Cuman kayaknya kita nggak bahas, kita nggak sebutin itu seperti yang, karena kan ini ngasih gift gitu. Kan biasa kita bahas kayak gelas ini misalkan. Ini gelas, ini kan disebut nih gelas legend nih. Ya, ini gelas nih. Kalau mau gelas ini ada di keranjang, silakan dicek. Nah kan kayak begitu-begitu mestinya menjadi wajar. Tapi kalau judi online, nah ini memang jadi soal. Artinya memang harus ada peraturan.
Tapi yang ngasih gift harus juga ditangkap. Ingat itu ya, jangan kemudian dibiarkan gitu. Kok beraninya cuman ke rakyat. Ini sahabat SCT nih, sudah lama ini, sudah dari tahun-tahun kemarin. Ini video kompilasi dari King Purwa, para artis yang jauh-jauh hari sudah pada promosi judol. Kok nggak ada yang diproses juga Pak Kapolri? Kenapa Setbor langsung ditangkap? Kok ini tidak? Ini jelas-jelas kalau Setbor itu dia menyebutkan siapa yang ngasih gift. Kalau ini jelas-jelas dibayar dari awal. Kita nggak perlu nyalain, nanti disangka ini juga apa? Disangka mempromosikan juga, repot itu barang. Padahal kita justru mau memerangi ini. Gitu. Inilah para artis, influencer yang mengiklankan judi online. Bahkan beberapa jadi ini juga, ada yang anggota DPR tuh ya, Deddy Cagur, kemudian ada siapa tuh yang jadi calon bupati Boyolali apa mana tuh kalau nggak salah, si yang jago ngomong. Ini Nikita Mirzani. Oke, kita cek satu-satu ya. Ini Arif Muhammad. Nggak usah pakai suara deh. Ketika mereka memerankan sebagai mengiklankan judi online. Ini bentar ya. Ini Nikita Mirzani. Jelas nih, ditangkap nggak? Kagak. Kenapa yang ini tidak? Kenapa ada ketidakadilan? Ini semuanya sedang mengiklankan ini. Ini juga saya lupa ini namanya siapa ini. Artis lah, penyanyi ya. Nah, Dewi Persik sama tuh. Itu jelas di belakangnya juga tuh situs judi online. Siapa lagi? Kita cek. Lupa saya namanya, rapper ya. Ini juga sosoknya pada lupa nama-namanya, tapi wajahnya familiar lah, artis ya. Podcaster juga. Bulan Guritno. Ini kan yang calon bupati nih. Dia mengiklankan judi online nih. Tangkap dong. Ini juga sama nih. Calon wakil bupati kalau tidak salah di Kabupaten Bandung apa Kabupaten Bandung Barat ini. Ari Lasso. Apa ada satupun yang ditangkap? Tidak ada. Denny Cagur sekarang jadi anggota DPR dari PDIP. Nggak ada ditangkap. Ini siapa? Lupa saya namanya. Kacau. Cuma berani nangkap Setbor yang kecil, yang tidak membenarkan kelakuan dia juga memang harus ditangkap. Tapi tangkap juga dong artis-artis ini. Iya dong. Mana Pak Listio Sigit? Salam presisi. Yuk, bukti influencer banyak nih, boleh banget ditangkap. Masa cuma orang bawah yang doang yang sama streamer? Nah lo, oke. Ngeri ya. Wajah cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa, kerangkeng aja. Kita belum bahas fufu fafa nih. Ada yang komen tentang fufu fafa. Allahu Akbar. Ya, kita bahas fufu fafa. Itu adalah janji dari Budi Ari yang akan segera mengungkap siapa pemiliknya. Tapi tidak ada tuh, tidak berani dia. Ini juga harus diperiksa nih. Jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 miliar, padahal hartanya cuma 5 miliar. Kan logikanya gitu ya. Kalau jam saja harganya 1,1 M, berarti rumahnya ya 20 M lah gitu ya. Mobilnya ya 1 M-an lah. Kan begitu. Tapi ini harga jamnya 1,1 M, tapi hartanya cuma 5 miliar. Berarti ada yang dia sembunyikan. Iya kan? Sama seperti Jaksa Agungnya. Jaksa Agungnya kan tidak masuk LHKPN itu. Jam tangan mewahnya, Mercedes-Benz-nya, motor gedenya, nggak ada di LHKPN. Justru orang-orang yang mengurus itu, itulah orang-orang yang melanggar. Kan ini fenomena Indonesia hari ini. Ini yang ingin diberantas oleh Prabowo Subianto.
Jadi saya sangat setuju Pak Prabowo libas sikat para pelanggar hukum secepat-cepatnya, dan usul saya mulai dari orang terdekat Bapak, sehingga tampak nanti kepercayaannya kepada rakyat. Oh, ini bener nih, orang dekatnya aja disikat nih Pak Prabowo. Ini yang kita banggakan seorang Prabowo di 10 dan 15 tahun yang lalu. Kan begitu. Hotman Paris ajari Natalius Pigai bela korban HAM. Modalnya cukup handphone, bukan anggaran 20T. Ya kita tahu ya, Hotman Paris bikin Hotman 911 gitu apa ya, gitu-gitulah. Dan di tempat kopi dia terima aduan masyarakat. Ya, ini eranya efisiensi. Bukannya dikasih 60 miliaran malah minta 20T. Untuk anggaran pegawainya saja udah berapa? 1,2T katanya. Ya Allah, kita lagi efisien, malah mau ada orang yang mau bikin bangkrut negara ini.